Apa nih? Bosokan nih. Borokan ki apa? Oh kon borong ya. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Ya Habibi ya Muhammad. Dolen dhisik. Engko larong payu wis takdir. Kan ekspresi ini bapak peh aku ora tega ngingeti. Bapak antara isin pegel mangkel tapi yo piye. Padahal niate bapak bakul ning kono meh siji, golek sandang pangan, golek pangane anak bojo. Tapi karo Miftah malah digoblok-goblok nih, dipermalukan secara umum, diguyu wong sak ngono mbiyane. Uteke gitu. Cangkeme Miftah goblok-goblokne wong golek sandang pangan kuwi hake apa? Gunane apa? Kepentingane apa? Miftah, tidak ada yang lucu sama sekali. Kenapa Anda olok-olok Bapak itu? Kenapa Anda ucapkan kata-kata yang tidak pantas? Anda keluarkan. Emang Bapak itu salah apa? Salahkah dia mencari rezeki di hadapan para jemaah engkau? Salahkah dia jualan es? Kan tidak. Andaikan saya, anak dari Bapak penjual es itu, saya akan naik ke panggung. Saya hantam itu Miftah. Dan saya lebih sakit hatinya lagi kepada orang yang di samping Miftah tadi. Yang cengengesan, ketawanya luar biasa dengan nada olokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, kali ini kita akan membahas yang lagi viral ya teman-teman, yaitu Kus Miftah yang tengah mengolok-olok penjual es. Nah, di tengah-tengah beliau mengisi ceramahnya ya teman-teman, yang menurut saya ini sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang ulama, apalagi beliau ini adalah seorang utusan presiden ya teman-teman. Apa nih? Bosokan nih. Borokan ki apa? Oh kon borong ya. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Ya Habibi ya Muhammad. Dolen dhisik. Engko larong payu wis takdir. Ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini. Nah, oleh sebab itu di sini para netizen mengecam kelakuan Kus Miftah tersebut ya teman-teman. Dan gara-gara Kus Miftah mengolok-olok tukang es teh tersebut, di sini netizen mempertanyakan adanya sebagai ulama dan utusan presiden, apakah seperti itu? Karena sangat tidak pantas seseorang yang disebut utusan presiden apalagi disebut ulama berkata seperti itu. Seharusnya alangkah lebih baiknya kalimat seperti itu dilontarkan terhadap pejabat-pejabat yang korup, juga terhadap pejabat-pejabat yang bangsat ya teman-teman. Nah, oke teman-teman semua, tanpa perlu berlama-lama, mari kita simak bagaimana komentar-komentar daripada netizen terhadap kelakuan Kus Miftah tersebut. Saya kalau di posisi si bapak, si penjual es teh tersebut ya, sudah pasti naik ke panggung ya. Kalau bisa sedikit Betul bang. disentil itu mulut si kiai kalian itu ya. Ya, karena saya memang lemah dalam hal kesabaran ya. Tapi untungnya si bapak itu tidak sebodoh saya ya. Dia mungkin sudah lolos ya dalam hal uji kesabaran ya. Jadi sekalipun itu datang dari seorang yang harusnya dia mendapatkan wejangan-wejangan yang adem ya, malah digoblok-goblokin ya. Tapi si bapak sudah ya mungkin sudah berdamai dengan dirinya sendiri ya. Kalau sudah berdamai dengan diri sendiri, apalagi dengan orang lain ya, itu si konsepnya gitu ya. Tapi memang emang ini kiai atau apalah ini ya, saya terlepas dari ya mungkin di seberang sana banyak yang mendewa-dewakan dia ya, menganggap dia itu memiliki mewali-walikan, mengkaromah-karomahkannya. Tapi saya nih sebagai orang Sumatera ya,
benar-benar nggak pakai kalau model-model eh, pemuka agama seperti itu ya. Benar nggak pakai ya. Ya bukannya berarti kita tidak apa sih? Tidak tawadu ya, tidak menghormati ustadz-ustadz ataupun kiai-kiai ya. Tapi kalau memang sudah di depan umum seperti itu ya, siapa coba yang terima ya? Makanya kalau di sana saya lihat ada semacam feodalisme ya. Kalau keturunan-keturunan dari ulama-ulama yang disebut Gus ya, kadang mereka memberikan keleluasaan untuk berbuat sekehendak hati ya. Ya terkadang tidak menjaga lisannya ya, terkadang tidak menghargai orang-orang yang ada di bawah dia ya. Nah itu yang saya kurang suka dengan sistem-sistem feodalisme agama di sana ya. Apa nih? Bosokan nih. Borokan ki apa? Oh kon borong ya. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Ya Allah. Ya Sebelahnya yang ketawa guys. Dolen dhisik. Engko lak rong payu wis takdir. Ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Kowe wis ngerti wong giatel kurang? Nak urung ngerti wong giatel kaya apa? Deloken video iki. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ini Ya semua kono didol penjual goblok. ST terjang saat disebut kata goblok oleh petugas di depan orang banyak. Antara malu dan sedih nih ya guys, ya Allah. Ya Dolen Allah. dhisik. Engko lak rong payu wis takdir. Deloken ekspresine bapake. Peh aku ora tega ngingeti. Bapake antara isin, pegel, mangkel tapi yo piye? Padahal niate bapake bakul ning kono meh siji, golek sandang pangan, golek pangane anak bojo. Tapi karo Miftah malah digoblok-goblok nih, dipermalukan secara umum, diguyu wong sakmono mbiyane. Uteke iki. Cangkeme Miftah goblok-goblokne wong golek sandang pangan kuwi hake apa? Gunane apa? Kepentingane apa? Padahal Miftah duduk di situ dalam rangka dakwah siar agama. Enek to wong dakwah nyambi goblok-goblok nih wong golek sandang pangan. Heh? Nak ora niat tuku, ora niat borong, mbok ya wis ngomong sing apik. GS ki regane piro to? Tuku orang goblok-goblok nih wong mempermalukan orang. Sek luan bapak iki lho bakulan es kena dipangan. Lah Miftah golek pangan, golek koyoe bakulan agama. Wong bakulan agama tapi cangkeme ra dijogo, uteke ra dienggo, etikane ra dienggo, koyo ngono gelare Gus. Duh, duh. Astagfirullahaladzim, wallahi siapa yang kalau seperti itu ya teman-teman. Ditertawakan di depan banyak orang ya teman-teman, dan yang lebih parahnya yang di atas pentas tersebut teman-teman, yang katanya disebut kiai dan juga Gus. Mereka sepertinya sangat berbahagia, sangat senang sekali mempermalukan seseorang di depan banyak orang, apalagi itu di depan jemaahnya sendiri ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Dari raut wajah bapak tersebut menunjukkan perasaannya yang campur aduk ya teman-teman, antara marah, malu, sedih, semuanya bercampur menjadi satu ya teman-teman. Dan kita doakan semoga bapak tersebut dilimpahkan rezekinya dan juga dilancarkan segala urusannya ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah oke teman-teman semua, kita lanjut kepada komentar-komentar netizen lainnya ya teman-teman. Masih. Ya kono didol goblok. Yo. Ora lucu Miftah, tidak ada Tertawanya yang sampai lucu sama segitu guys, sekali. ya Allah. Kenapa Anda olok-olok bapak itu? Kenapa Anda ucapkan kata-kata yang tidak pantas? Anda keluarkan. Emang bapak itu salah apa? Salahkah dia mencari rezeki di hadapan para jemaah engkau? Salahkah dia jualan es? Kan tidak. Andaikan saya anak dari bapak penjual es itu, saya akan naik ke panggung, saya hantam itu Miftah. Dan saya lebih sakit hatinya lagi kepada orang yang di samping Miftah tadi.
yang cengengesan, ketawanya luar biasa dengan nada olokan. Tidak sepantasnya Anda buat seperti itu, Miftah. Pengajian itu yang harusnya menyejukkan hati, memberikan ilmu, tidak memberikan suasana resah seperti itu. Saya melihat mata, muka, hati Bapak tadi, sungguh luar biasa sakitnya, dipermalukan seperti itu di hadapan para jemaahnya. Ya, aku, yuk, kok paham aku, wong koyok ngene, kok iso yo dadi kiai? Aku paham iki. Kok iso yo, kok akeh sandrine, kok bisa ada santrinya, kok bisa ada muridnya? Ya, tidak sepantasnya hal itu engkau ucapkan, Miftah. Saat itu Anda boleh caci, Anda boleh hinakan, Anda boleh permalukan dia, Bapak penjual es tadi di hadapan para jamaah engkau. Tapi ingat, Miftah, tapi ingat, setelah itu kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh Bapak penjual es tadi. Bisa saja dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda tahu kan, Miftah, ketika doa-doa orang yang terzolimi itu, doanya tembus di atas langit, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini engkau hinakan dia, kelak engkau akan dihinakan lebih hina daripada apa yang dirasakan Bapak penjual es tadi. Mohon maaf Gus Miftah, beliau yang pedagang es itu tidak goblok. Itu beliau sama pinternya dengan panjenengan, Gus. Jadi ada kerumunan, ya orang mendekat agar jualannya dibeli. Itu pintar. Sepintar dirimu melihat peluang kemenangannya Pak Prabowo, lalu mepet ke Pak Prabowo, mepet ke Abah Lutfi. Jadi panjenengan sama pedagang es itu sama-sama pinter. Cuma di level doang bedanya. Tapi tingkat analisanya membaca situasi, pedagang es pinter, panjenengan juga pinter, mepet di Abah Lutfi, mepet di Pak Prabowo, sama-sama pinter dengan panjenengan. Ya, jadi nggak etis sesama pinter terus malah ngegoblokin orang. Jangan gitu lah Gus ya. Sehat selalu Gus. Ketika saya menonton video yang viral terkait dengan bagaimana ucapan seorang yang dianggap pemuka agama dengan lantang mengatakan sesuatu yang nggak tepat, apalagi yang menjual es itu adalah orang yang sudah tua dan sepuh. Yang dikatakan ini sesuatu yang sampah banget. Jadi saya rasa sebelum Anda memberikan pengajian pada halayak publik supaya moralnya baik nih masyarakat, Anda sendiri tolong belajar tentang bagaimana adab itu ditegakkan. Adab itu lebih baik daripada ilmu sebetulnya gitu ya. Maka seharusnya sebelum mengisi pengajian-pengajian Anda sendiri kaji diri Anda. Sudah layakkah omongan Anda didengar oleh banyak orang? Sudah layakkah omongan Anda memperbaiki moral orang? Perbaiki dulu moral Anda. Pesan untuk semuanya. Oke, barusan itu adalah video daripada Gus Miftah yang ngatain pedagang minuman yang sedang hadir di kajian beliau untuk berdagang ya. Yang menjadi tanda tanya bagi saya itu adalah, saya ini tumbuh dan besar di lingkungan Sumatera, lahir di tanah Sumatera. Seringkali sebagian orang itu menganggap orang Sumatera itu frontal, keras, bahkan gak jarang juga kita sebagai orang Sumatera itu dianggap kasar hanya karena nada bicara itu tinggi. Kenapa cara bercanda semacam ini saya tuh agak kurang sreg ya? Apakah cara bercanda ini ada kaitannya dengan kesukuan atau ormas-ormas tertentu yang sudah menjadi kebiasaan? Ketika saya berupaya untuk mengkritik tindakan-tindakan semacam itu atau pernyataan-pernyataan semacam itu, saya itu seringkali dikatain balik dengan kalimat-kalimat ngajinya kurang jauh, ngopinya kurang kental, dan lain sebagainya. Kenapa Gus Miftah ini mampu berdakwah di tempat-tempat karaoke, di klub malam, ya, mendakwahi wanita-wanita malam? Tentu Gus Miftah mengerti bagaimana cara menjaga perasaan mereka. Akan tetapi kenapa beliau ini melontarkan kalimat-kalimat semacam itu kepada pedagang yang hadir di kajian beliau? Yang gak kalah lucunya lagi itu adalah ketika idaman-idaman ukti TikTok se-Indonesia, si Habib Zaid ini malah ikut-ikutan ketawa. Pertanyaan saya, lucunya itu dari mana? Saya nggak kebayang ya, kalau seandainya orang tua saya di posisi seperti itu, dikata-katain seperti itu di khalayak ramai, dalam kondisi orang tua saya sedang mencari nafkah yang halal untuk saya. Jika dikatain seperti itu, saya nggak akan tinggal. Nah, oke teman-teman semua, itulah komentar daripada netizen untuk Gus Miftah ya teman-teman, yang kelakuannya menurut saya melebihi batas ya teman-teman. Karena beliau ini adalah seorang ulama, apalagi beliau ini adalah seorang utusan presiden.
dengan sangat gampangnya, dengan sangat mudahnya lisannya mengolok-olok seorang penjual es yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, tapi dengan seenaknya Gus Miftah tersebut mengolok-olok di depan jemaahnya, teman-teman. Siapa yang tidak sakit hati melihat seseorang diolok-olok di depan banyak orang, apalagi ini di depan jemaahnya Gus Miftah ya teman-teman. Coba ditonton kembali video bapak tersebut setelah diolok-olok oleh Gus Miftah. Raut wajahnya menunjukkan ada rasa kesedihan yang mendalam ya teman-teman. Dan perasaannya pun campur aduk antara sedih, kesal, dan juga malu teman-teman. Coba kita bayangkan posisi bapak itu adalah orang tua kita. Yang pastinya sangatlah sakit ya teman-teman melihat orang tua kita dipermalukan di depan banyak orang ya teman-teman. Seharusnya kalimat tersebut dilontarkan terhadap pejabat-pejabat yang korup di negeri ini dan juga pejabat-pejabat yang merugikan negara dan juga menyengsarakan rakyat Indonesia teman-teman. Bukan malah dilontarkan terhadap bapak tersebut ya teman-teman. Nah oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.